Di tanah Palestina sekitar tahun 91 sebelum Masehi, Baitul Maqdis berdiri megah sebagai pusat ibadah dan ketenangan. Disinilah Nabi Zakaria, seorang hamba Allah yang sabar dan taat, menghabiskan hari-harinya dalam ibadah dan pengabdian. Kehidupan di Baitul Maqdis mengalir dengan damai. Namun, di balik ketenangan itu, ada doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh harap dan kerendahan hati. Panorama Baitul Maqdis yang megah, dikelilingi oleh langit hingga senja. Suara azan berkumandang lembut, dan burung berterbangan di sekitar bangunan suci itu. Di dalam ruang ibadah, terlihat Nabi Zakaria, usia sekitar 60 tahunan, sedang bersujud dengan khusyuk. Wajahnya tenang, penuh ketakwaan dan pencerahan iman. Nabi Zakaria berbisik dalam doa, "Ya Tuhanku, Engkau Maha Pengasih dan Maha Mendengar. Berikanlah kami kekuatan untuk terus beribadah kepadamu. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur dan taat." Zakaria mengangkat tangan, matanya berkaca-kaca, lalu kembali bersujud. Di sudut lain Baitul Maqdis, Maryam, seorang gadis mulia yang diasuh oleh Nabi Zakaria, sedang duduk di ruangnya. Maryam adalah anak yatim yang diamanatkan kepada Zakaria untuk dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan bimbingan spiritual. Di ruang Maryam, saat Maryam usia 12 tahun, ruangan itu sederhana namun bersih, dengan cahaya matahari pagi menerangi wajah yang teduh. Maryam sedang membaca kitab suci, wajahnya penuh konsentrasi. Maryam mengangkat kepalanya saat mendengar langkah kaki. Nabi Zakaria memasuki ruangan dengan membawa sepiring buah dan roti. Zakaria berkata, "Maryam, ini makanan untukmu. Makanlah, nak." Maryam tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Paman Zakaria. Tapi dari mana makanan ini berasal? Aku tidak pernah melihatmu membelinya." Nabi Zakaria tersenyum dan menjawab, "Allah selalu mencukupkan kebutuhan kita, Maryam. Ini adalah rezeki darinya." Maryam mengangguk lalu mulai makan dengan penuh syukur. Meski hidup dalam ketenangan, hati Nabi Zakaria sering diliputi kerinduan. Ia dan istrinya telah lama menanti seorang anak. Namun, usia mereka semakin tua. Di malam yang sunyi, Zakaria kembali memanjatkan doa dengan penuh harap. Zakaria berada di ruang ibadah sendirian, ditemani dengan cahaya lilin menerangi wajahnya yang teduh. Suara angin malam berdesir lembut di luar.
Ya Tuhanku, tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Tapi hatiku masih merindukan seorang anak yang akan melanjutkan perjuanganmu. Berikanlah aku keturunan yang baik, ya Allah. Zakaria menangis pelan. Air matanya jatuh ke sejadah. Allah Maha mendengar doa Zakaria yang tulus, tidaklah sia-sia. Di tengah kesunyian malam, malaikat Jibril datang membawa kabar gembira. Cahaya terang tiba-tiba memenuhi ruangan. Malaikat Jibril muncul dengan wujud yang gagah dan penuh cahaya. Zakaria terkejut, matanya membesar. Jibril berkata, "Wahai Zakaria, Allah memberi kabar gembira untukmu. Engkau akan dikaruniai seorang anak bernama Yahya. Ia akan menjadi pemimpin yang bijaksana dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Zakaria terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin, wahai malaikat? Istriku sudah tua dan aku pun sudah lemah." Jibril dengan tegas menjawab, "Allah berfirman, kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Tidak ada yang mustahil baginya." Nabi Zakaria bersujud syukur. Air matanya mengalir deras. Cahaya malaikat yang perlahan memudar meninggalkan Zakaria dalam keheningan yang penuh syukur. Pagi berikutnya, Nabi Zakaria pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri. Ia tidak sabar untuk membagikan kabar gembira ini kepada istrinya. Rumah sederhana Nabi Zakaria. Istrinya yang berusia sekitar 50 tahun sedang menyapu halaman. Nabi Zakaria mendekatinya dengan langkah cepat. "Istriku, Allah telah mengabulkan doa kita. Kita akan dikaruniai seorang anak." Dengan wajah gembira, istrinya terkejut dan berkata, "Benarkah, Zakaria? Bagaimana mungkin?" Nabi Zakaria tersenyum dan menjawab, "Allah Maha Kuasa istriku, tidak ada yang mustahil baginya." Istri Nabi Zakaria menangis bahagia, lalu memeluk suaminya erat. Wajah mereka yang penuh syukur. Beberapa bulan kemudian, bayi Yahya lahir ke dunia. Kelahirannya menjadi tanda kebesaran Allah dan bukti bahwa doa yang tulus tidak akan sia-sia. Istri Zakaria sedang menggendong bayi Yahya. Wajahnya berseri-seri, sementara Nabi Zakaria berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. Nabi Zakaria berbisik, "Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberkati kami dengan anugerah yang luar biasa." Zakaria mengangkat tangan, berdoa syukur, menunjukkan bayi Yahya yang tenang dalam pelukan ibunya. Yahya tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana dan taat. Ia belajar banyak dari ayahnya, Zakaria,
tentang arti ketakwaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahya di usia sekitar 15 tahun sedang membaca kitab suci di bawah pohon rindang. Wajahnya serius, penuh semangat belajar. Yahya berkata kepada Nabi Zakaria, "Ayah, aku ingin menjadi seperti engkau, hamba Allah yang selalu taat dan sabar." Nabi Zakaria tersenyum dan menjawab, "Percayalah nak, Allah selalu bersama mereka yang sabar dan bertawakal." Nabi Zakaria mengusap kepala Yahya dengan penuh kasih sayang. Namun, jalan hidup tidak selalu mulus. Suatu hari, Baitul Maqdis mendapat ancaman dari pasukan asing. Nabi Zakaria harus menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Pasukan asing yang mendekati Baitul Maqdis dengan wajah-wajah mereka yang garang, sementara penduduk setempat ketakutan. Nabi Zakaria berkata dengan tegas, "Jangan takut, Allah selalu bersama kita. Mari kita berdoa dan memohon pertolongannya." Nabi Zakaria memimpin penduduk berdoa di ruang ibadah dengan wajahnya yang penuh keyakinan. Ancaman pasukan asing semakin mendekat. Penduduk Baitul Maqdis diliputi kecemasan. Namun Nabi Zakaria tetap teguh. Ia mengumpulkan orang-orang untuk mempersiapkan diri, bukan dengan senjata, tetapi dengan kekuatan doa dan iman. Suasana mencekam di Baitul Maqdis. Penduduk berkumpul di halaman. Wajah-wajah mereka penuh ketakutan. Nabi Zakaria berdiri di samping mereka, memegang kitab suci dengan tenang. Nabi Zakaria berkata dengan tegas, "Wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian takut. Allah bersama kita. Mari kita bersatu dalam doa dan memohon pertolongannya." Nabi Zakaria memimpin penduduk berdoa. Di wajahnya yang penuh keyakinan, Maryam dan Yahya berdiri di samping Zakaria, ikut berdoa dengan khusyuk. Maryam berbisik kepada Nabi Zakaria, "Paman, apa yang akan terjadi pada kita?" Nabi Zakaria berkata, "Allah akan melindungi kita, Maryam. Percayalah padanya." Langit yang gelap seolah mencerminkan ketegangan yang semakin memuncak. Pasukan asing akhirnya tiba di gerbang Baitul Maqdis. Suara gemuruh kaki mereka menggetarkan tanah. Penduduk semakin cemas, namun Nabi Zakaria tetap berdiri tegak, memimpin doa dengan suara yang lantang. Pasukan asing yang mendekat dengan senjata terhunus. Wajah-wajah mereka garang, sementara penduduk Baitul Maqdis berdiri di belakang Nabi Zakaria berdoa dengan khusyuk.
Pemimpin pasukan asing berkata dengan kasar, "Serahkan kota ini, atau kami akan menghancurkannya." Nabi Zakaria menjawab dengan tegas, "Kami tidak takut kepadamu. Kami hanya takut kepada Allah, pemilik langit dan bumi." Nabi Zakaria mengangkat tangannya, berdoa lebih khusyuk. Di wajahnya yang penuh keteguhan, lalu di langit tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Allah menunjukkan kebesarannya. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan angin kencang berhembus. Pasukan asing itu dilanda kebingungan dan ketakutan. Pasukan asing yang panik, kuda-kuda mereka berlarian tak terkendali, dan senjata mereka terjatuh. Suara gemuruh angin dan petir mengisi udara. Pemimpin pasukan berkata dengan ketakutan, "Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin." Nabi Zakaria berbisik, "Ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu kepada mereka." Pasukan asing yang akhirnya mundur dalam keadaan kacau balau. Penduduk Baitul Maqdis bersorak gembira, sementara Nabi Zakaria tersungkur sujud bersyukur. Setelah ancaman berlalu, Baitul Maqdis kembali tenang. Nabi Zakaria mengajak penduduk untuk bersyukur dan merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk berkumpul di ruang ibadah. Nabi Zakaria berdiri di depannya, memimpin doa syukur. Wajah-wajah mereka penuh kedamaian. Nabi Zakaria berkata, "Alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah menyelamatkan kami dari ancaman musuh. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur." Maryam dan Yahya berdiri di samping Nabi Zakaria, ikut berdoa dengan khusyuk. Terlihat di wajah mereka yang penuh ketenangan. Kisah Nabi Zakaria mengajarkan kita tentang kekuatan doa, kesabaran, dan tawakal. Tidak ada yang mustahil bagi Allah selama kita percaya dan berusaha. Zakaria, Yahya, dan Maryam sedang beribadah bersama di Baitul Maqdis. Wajah mereka penuh kedamaian. Nabi Zakaria berkata, "Bertawakallah kepada Allah, karena Dia Maha mendengar dan Maha mengabulkan segala doa." Nabi Zakaria wafat meninggalkan ketakwaan dan kesabarannya menjadi warisan abadi bagi generasi setelahnya. Yahya tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana, sementara Maryam menjadi sosok mulia yang kelak melahirkan Nabi Isa. Yahya yang sudah dewasa sedang mengajarkan sekelompok orang tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam pun terlihat duduk di sampingnya, wajahnya penuh kedamaian. Nabi Yahya berkata kepada pengikutnya,
Belajarlah dari ayahku, Nabi Zakaria. Kesabaran dan ketakwaan adalah kunci meraih ridho Allah. Panorama Baitul Maqdis yang damai. Suara azan berkumandang lembut dan burung-burung berterbangan di langit biru. Kisah Nabi Zakaria adalah sebuah cerita yang penuh dengan pelajaran berharga tentang kesabaran, ketakwaan, dan kekuatan doa. Dari kehidupan beliau, kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala selama kita bersabar dan bertawakal kepadanya. Nabi Zakaria, meskipun telah berusia lanjut dan istrinya mandul, tidak pernah putus asa dalam memohon keturunan kepada Allah. Doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan akhirnya dikabulkan, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hambanya. Kelahiran Yahya, anak Nabi Zakaria, adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah. Meskipun secara logika manusia hal itu mustahil, Allah menunjukkan bahwa Dia mampu melakukan apapun yang Dia kehendaki. Kesabaran Nabi Zakaria dalam menghadapi ujian hidup, baik itu ketiadaan keturunan maupun ancaman dari pasukan asing, mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan tidak mudah menyerah. Dan ketika Baitul Maqdis terancam oleh pasukan asing, Nabi Zakaria tidak panik. Ia memimpin pasukan dan penduduk untuk berdoa dan memohon pertolongan Allah. Ia menunjukkan bahwa iman dan doa adalah senjata terkuat dalam menghadapi segala masalah. Mukjizat yang terjadi di mana pasukan asing tiba-tiba mundur karena kebingungan adalah bukti nyata bahwa Allah selalu melindungi hambanya yang bertakwa dan bersabar. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya tawakal. Nabi Zakaria tidak mengandalkan kekuatan fisik atau senjata untuk menghadapi musuh, tetapi ia mengandalkan pertolongan Allah. Nabi Zakaria adalah contoh pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Ia tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga selalu memohon kebaikan pada umatnya. Pengasuhan Nabi Zakaria terhadap Maryam, seorang gadis mulia yang kelak menjadi ibu dari Nabi Isa, menunjukkan betapa pentingnya pendidikan generasi muda dengan nilai-nilai ketakwaan dan akhlak mulia. Maryam yang diasuh oleh Nabi Zakaria tumbuh menjadi sosok yang penuh keimanan dan kesucian. Ini membuktikan bahwa pendidikan spiritual yang baik akan membentuk karakter yang kuat. Nabi Zakaria mengajarkan kita bahwa iman dan ketakwaan adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Kisah ini juga menunjukkan bahwa Allah selalu mencukupkan kebutuhan hambanya. Maryam yang diasuh oleh Nabi Zakaria selalu mendapatkan rezeki dari Allah tanpa diketahui asalnya. Nabi Zakaria adalah contoh nyata dari seorang hamba yang selalu bersyukur dan tidak pernah mengeluh meskipun hidupnya penuh dengan ujian. Dari kisah Nabi Zakaria, kita belajar bahwa hidup ini adalah perjalanan penuh ujian, tetapi dengan kesabaran, ketakwaan, dan doa, kita akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meneladani kisah Nabi Zakaria dan menjadikannya inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.